Dia heran, heran dia. Kok ada ya? 3 kali kok jam. Diulang-ulang ini Pak, diulang. Dia masih gede-gede. Akhirnya udah nggak ada Pak. Terus saya dikatakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Untuk siang hari ini saya kedatangan Bapak Cucut dari Surabaya. Mana Bapak? Wonosari Wetan, Gang. Bapak Cucut dari Wonosari Wetan, nggih, Gang 2. Oke. Yang kemarin mengalami sakit pseudokista. Jadi benjolan yang menyerupai kista di bagian pankreasnya dengan ukuran 8,9 ya. 8,9, dan kalau kista itu sampai meletus atau jeblok bahasa Jawanya itu bisa mengakibatkan gejala yang parah dan komplikasi yang berbahaya. Jadi melebihi bahayanya orang kena serangan jantung. Tapi alhamdulillah untuk terapi yang keempat dan kemarin hasil di USG, kistanya dinyatakan sudah nihil alias tidak ada dan dinyatakan sembuh oleh dokter. Bisa diceritakan Bapak Cucut bagaimana awal kali sakit, terus didiagnosa dokter dengan sakit kista di bagian pankreasnya, terus pengobatannya seperti apa saja sampai ketemu di sini, terus dan dinyatakan dokter sembuh, itu gimana ceritanya? Monggo. Pertama-tama itu yang saya rasakan seperti orang yang sakit emah gitu. Terus sakit emah, terus saya minumi obat tertentu seperti Promax itu sembuh. Tapi ya terus berapa bulan kambuh lagi. Ke dokter dikatakan katanya asam lambung. Nah, terus saya diberi obat sama dokter juga hampir sama, mirip seperti Promax gitu, cairan seperti Promax itu juga sembuh, tapi kambuh lagi gitu. Terus kok berkali-kali nggak bisa sembuh total gitu. Perasaan saya tetap asam lambung. Terus menjelang puasa disarankan sama saudara yang di desa, katanya suruh harus ke dokter penyakit dalam. Akhirnya saya turuti saran saudara saya periksa ke penyakit dalam, ahli spesialis penyakit dalam, radiologi. Itu di USG ternyata ada dua benjolan, satu di ginjal 2 cm sekian, terus di pankreas 8, sekian cm. Saya disarankan untuk CT scan. Itu saya diberi rujukan, saya mengurus rujukan ke puskesmas. Akhirnya saya memutuskan untuk menuju ke rumah sakit PHC Surabaya. Setelah melalui proses awal lagi,
Jadi ya dikasih obat anti lambung-lambung lah pertama. Terus akhirnya saya diberi dirujuk untuk USG. Sama hasil dari spesialis penyakit dalam yang saya pertama kali itu hasilnya sama. Tapi ada gambarnya gitu, ada gambar. Terdapat di ginjal sama di pankreas. Ukurannya pun hampir sama. Setelah itu kontrol lagi sekitar 2 bulan. Akhirnya dirujuk untuk CT scan. Scan pun juga hasilnya sama, tapi di ginjal nggak nambah. Pas waktu Bapak divonis oleh dokter itu gimana perasaan Bapak? Stres juga, karena divonis sama yang dibiayai itu kan harus operasi gitu. Mengharuskan operasi apa tidak ada jalan lain gitu. Maksud saya kemo atau gitu. Enggak, ini harus operasi pun operasi besar gitu. Oh gitu. Bapak pada waktu itu tanya mengenai tentang biaya operasinya. Berapa Pak kisarannya? Sekitar 40-an. 40 jutaan ya. Terus itu katanya mana sih kita lihat lagi itu di luar 40 di luar kamar sama itu sama yang dibutuhkan sesuatu saat tertentu. Akhirnya saya juga stres karena apa? Ya, di samping biaya juga takut dengan kata-kata operasi karena dokter memberi gambaran nanti sekitar 3 hari Bapak saya coba tidak makan dulu. Setelah itu katanya operasinya nanti dari usus ini disambung usus ini untuk apa itu menghilangkan cairannya itu. Jadi saya sempat stres juga. Terus pada waktu itu apa yang dikatakan dokter kalau tidak dilakukan tindakan operasi? Ya sebetulnya takutnya cuma kalau pecah gitu. Gitu. Jangan sampai terbentur gitu. Kalau terbentur pecah, katanya dokter gawatnya tuh melebihi serangan jantung. Kalau pecah. Ya, terus setelah itu Bapak inisiatif tidak melakukan tindakan operasi toh? Akhirnya saya juga sempat merenung antara operasi dan tidak operasi. Dari pihak saudara-saudara saya menganjurkan secara medis karena pengalaman kakak saya tidak mau ke medis akhirnya meninggal gitu. Dengan pengalaman itu saya merenung juga. Terus akhirnya kok ya itu Bismillah lah katanya alternatif aja. Masa zaman dulu aja nggak ada dokter nggak ada operasi kok. Ya, kok bisa sembuh gitu. Saya berkeyakinan seperti itu. Akhirnya tuh sakitnya tuh luar biasa. Jadi di sini tuh, waduh masalah. Terus di daerah sini tuh seperti keram gitu. Seperti keram. Nggak bisa bekan gitu, mekak gitu. Nggak bisa bangun jadi cuma bersandar gini. Pokoknya tiduran pokoknya berbaring kalau kambuh. Berbaring. Nyerinya luar biasa. Kayak perut itu kayak diperes-peres gitu. Betul. Terus setelah itu Bapak selain ke Sinse kemana lagi? Sinse terus ke Pasuruan. Pasuruan juga pakai pakai pijet. Rupiah juga pijat. Terus kemana lagi? Kok masih kambuh gitu. Waduh masalah. Akhirnya ke Madura. Madura itu berkali-kali 7 kali lebih. 7 kali. Tapi akhirnya kok saya browsing di Facebook kok. Ya, di Lumajang itu. Lumajang Mas apa itu Mas Jian gitu. Itu tertarik juga karena dari visualnya itu videonya itu orang sembuh datang kok bisa sembuh gitu. Akhirnya berangkat ke sana juga. Tapi kok malah justru seminggu dari sana tambah nggak bisa bangun. Mas sakit lagi kambuh lagi? Masa nggak bisa bangun 10 hari ya. 10 hari akhirnya saya sudah memutuskan mau operasi. Sudah putusan. Berarti sudah ada keputusan mau operasi tuh. Saking nggak kuatnya menahan sakit. Iya. Terus akhirnya apa betul saran saudara saya gitu. Akhirnya saya hitung biayanya ya cukup lah. Karena katanya itu BPJS 75% dari sekian itu. Ya cukup lah gitu. Setelah itu kok nggak tahu lihat ya sekarang mungkin memberi cara. Melihat di Facebook kok ada orang mengecap pertemanan gitu.
namanya Mbak Dewi Rahma gitu. Kalau kita kok ngeser jenengan gitu loh. Nggih. Ngeser Mungkin mantan pasien atau apa nggak tahu juga. nggak tahu juga, tapi dia katanya di waktu itu ya pernah ditangani gitu loh. Iya. Tapi dia yang sering nge-share gitu. Nge-share kok ini kok dalam hati saya kok cocok. Terus anak saya suruh tidak hubungi jenengan gitu. Akhirnya satu kali kesini jadi kesuan sini ya masih sakit saja untuk yang kedua kalinya alhamdulillah sudah. Biasanya kalau tidur kan pakai mau tidur pemanas gitu. Oh iya ya, biar ngerasa enak ya. Iya biar rasanya enak. Kedua kesini kok mboten ya, tapi ya pantangannya berat karena makanannya Iya. kopinya waduh Iya. tantangannya berat. Istri saya sampai bingung masa opo kasihan juga deh. Nggih. Setelah itu terapi yang ketiga, terus terapi yang keempat. Tiga sudah alhamdulillah sudah. Cuma ya ketiga masih ada kerasa sedikit lah ya. Ya perih-perih sedikit. Nggih. Terus terapi yang keempat kemarin saya sarankan untuk USG. Terus Bapak ini USG di dokter yang sama yang pertama kali mendiagnosa sakit kista di bagian pankreas itu ya. Betul. Terus gimana Bapak setelah pemeriksaan itu dokternya ngomong apa? Dokternya seolah tidak percaya gitu. Enggak, ini diperiksa nih sama medis. Diperiksa sama dokternya. Iya. Loh, kistanya nggak ada ini. Udah bagus ini. Bolak-balik ini, coba miring ini Pak. Nah, Bolak-balik kok miring. Dia heran, Nah. kan. Heran dia. Kok ada ya? 3 kali kok jam. Diulang-ulang ini. Miring ini Pak, diulang ini. nah, Dia masih gede-gede. Akhirnya udah nggak ada Pak. Terus saya dikatakan bagus Bapak, bagus. Kenapa Dok? Karena udah nggak ada gitu. Bapak kemana saja berobatnya? Apa? Ya alternatif Dok, karena sesuai dengan dokter saya harus CT scan dan diponis harus operasi. Karena saya takut operasi ya saya akhirnya gerak ke alternatif. Terus dokternya heran juga tanya apa aja resepnya yang dimakan, gitu ya. Akhirnya ya saya jelaskan aja lah. Nggak apa-apa ya. Ini. Sedekah ilmu lah Pak. Nggih, ini namanya sedekah ilmu. Terus Dia catati semua. jadi resep yang saya berikan itu jenengan juga share kepada dokternya juga. Jadi ya saya cuma lisan dah secara tertulis. Lagi, jadi ditulis sama dokternya tuh. Ditulis sama Nah. dokternya. Coba barang nanti kali pasien saya kan banyak yang takut operasi. Nggih. Barangkali nanti cocok. Tapi kan cuma garis besarnya ini. Jadi seperti kunir putih, Nah, oke. dijahit. Terus kering. ini Bapak, setelah sampai didiagnosa dokter sehat sembuh total itu perasaan sampean gimana? Ya, Senang. Senang. Bahagia nggih. Bahagia. Nggih. Saya senang. Nggih. Ya Ya, Allah. dari tapi itu sujud syukur. Nggih betul. Saya Nggih, senang. nggih. Alhamdulillah. Nggih. Saudara-saudara nggak percaya kalau lewat alternatif bisa sembuh. Nggih Bapak. Jadi Bapak seneng, saya sebagai terapisnya juga ikut bahagia, beribu-ribu bahagia banget ketika melihat pasien saya sembuh, bisa beraktivitas normal kembali, sehat kembali. Tidak ada kebahagiaan yang indah ketika selain saya melihat pasien saya yang sembuh itu, syukurnya saya luar biasa. Sama senang, saya juga ikut bahagia. Mudah-mudahan kesembuhan Bapak ini menginspirasi teman-teman di luar sana yang mungkin saat ini sedang diuji oleh Allah berupa sakit. Pesan saya jangan pernah berputus asa, karena kesembuhan itu bisa datang dari mana saja sesuai dengan apa-apa yang telah ditakdirkan oleh Allah. Jadi kesembuhan itu simpel, menurut Allah kesembuhan itu simpel. Di mana letaknya, di situ Allah memberikan kesembuhan. Jadi sekarang yang penting Bapaknya sudah sehat, mudah-mudahan sehat terus. Amin. Sehingga bisa beristiqomah dalam beribadah. Amin. Usianya berkah. Amin. Sehingga bisa berbuat baik lebih banyak lagi. Amin. Itu aja. Iya. Itu pesan saya. Iya. Jadi bagi para subscriber ataupun
siapapun yang melihat tayangan video ini jangan pernah putus asa. Sekali lagi jangan pernah putus asa, sekali lagi jangan pernah putus asa. Sakit apapun Anda, bahkan ketika Anda divonis sakit yang tidak bisa disembuhkan, jangan pernah berputus asa, karena rahmat Allah itu bisa menghampiri siapa saja.